Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari kedua mengesahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Rapat panitia khusus membahas rancangan hingga Selasa dini hari. Pukul 3 Selasa dini hari, seluruh materi rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara akhirnya selesai disepakati pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Maka saya ingin meminta persetujuan kepada kita semua, apakah rancangan undang-undang ini, rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara yang sudah kita bahas, dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pemilihan tingkat 2. Apakah kita bisa setujui? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adalah ujung dari proses pembahasan selama 4 bulan yang Presiden Joko Widodo ke DPR melampirkan rancangan undang-undang buatan pemerintah supaya dibahas bersama DPR. Sejak saat itu, pada Oktober, rapat maraton RUU Ibu Kota Baru digelar di Senayan antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dan pada Senin pagi hingga Selasa dini hari, akhirnya ketiga lembaga negara selesai membahas seluruh materi RUU Ibu Kota Negara. Salah satu yang jadi pembahasan yakni penamaan ibu kota sebagai Nusantara. Akhirnya disepakati. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Mono Arfa yang memperkenalkan nama Nusantara, seperti pesan Presiden Joko Widodo. Saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara. Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia. Sejak pembahasan di DPR, pemerintah telah merencanakan pembangunan tahap awal dan pemindahan lembaga negara ke Ibu Kota Negara baru mulai tahun 2022 hingga 2024 mendatang. Sementara di Jakarta, rancangan undang-undang diselesaikan, Presiden Joko Widodo memamerkan rancangan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur pada Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran di Jatinangor, Jawa Barat. Jokowi ingin pemindahan ibu kota menjadi bagian dari transformasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri besar yang kompetitif di tingkat global. Poin utama adalah membangun kota baru yang smart, kota baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara kita Indonesia. Ibu kota bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan, tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi. Cita-cita mempunyai ibu kota baru memindahkan pusat aktivitas kenegaraan dari Jakarta ke Nusantara direncanakan dimulai tahun ini. Setelah aturan hukum yang menjadi landasan pembangunan ibu kota selesai di Senayan lewat sidang paripurna yang digelar pada Selasa pagi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap seputar pembangunan Ibu Kota Baru akan disampaikan oleh rekan saya Harjuno. Baik, terima kasih Woro. Kami akan menyampaikan tentang rencana pemindahan maupun pembangunan Ibu Kota Baru dan pembahasan mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur semakin matang. Pemerintah telah mengumumkan nama Nusantara yang dipilih menjadi nama Ibu Kota Baru. Berikut kita lihat fakta-fakta dari Ibu Kota Negara Baru, yaitu Kepala Bappenas Suharto Mono Arfa saat rapat bersama Panja RUU IKN di Gedung DPR MPR mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyetujui nama Ibu Kota Negara dengan nama Nusantara dan dipilih pemerintah karena telah dikenal masyarakat luas baik dari dalam negeri maupun global dan sudah menjadi ikon Indonesia.
Ibu kota tersebut akan berbentuk pemerintahan daerah bersifat khusus tingkat provinsi. Sebelum nama Nusantara terpilih, ada 80 nama yang muncul sebagai usulan soal nama ibu kota negara. Baik, kita lihat yang kedua adalah staf ahli dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas di bidang sektor unggulan dan infrastruktur, Felix Fernando Wanggai mengatakan wilayah ibu kota baru meliputi wilayah seluas kurang lebih 256.000 hektar lebih. Di dalamnya meliputi kawasan ibu kota negara baru seluas kurang lebih 56.780 hektar dan kawasan pengembangan IKN seluas 199.000 hektar lebih. Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah DKI mencapai 66.000 hektar lebih jika dibandingkan luas kawasan induk ibu kota baru hampir 3 kali dari DKI Jakarta. Dan kemudian kita lihat juga dalam periode 2022 hingga 2024 dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, lalu gedung DPR, MPR, dan perumahan. Hal ini termasuk pemindahan pegawai negeri sipil atau ASN, kementerian, dan lembaga pusat tahap awal sebanyak 500.000. Proporsi kurang lebih 20% di tiap tahun atau kurang lebih ada 25.500 orang per tahunnya. Sedangkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan pindah ke ibu kota negara baru pada tahun 2024. 20% ASN di tahap pertama sudah siap beroperasi di IKN. Lalu kita lihat slide berikutnya terkait dengan situs atau dari situs IKN pada Senin 17 Januari 2022 pembangunan IKN mayoritas berasal dari APBN di mana porsinya sebesar 53,5% dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, swasta dan BUMN. Padahal sebelumnya saat buka puasa bersama pejabat dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara pada 6 Mei 2019 lalu, pemerintah menekankan bahwa anggaran pindah IKN akan seminim mungkin menggunakan APBN karena lebih mengendalikan atau mengandalkan sektor swasta dan lainnya. Informasi soal pemindahan ibu kota negara kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jasmine Jafar di Samarinda, Kalimantan Timur. Jasmine, seperti apa persiapan atau perencanaan terkait dengan pemindahan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur? Baik, Jona dan pemirsa, beberapa pekan lalu Kalimantan Timur telah berlaku dan Gubernur Kalimantan Timur sempat membicarakan khusus terkait bagaimana geliat pembangunan di kawasan ibu kota negara di daerah perbatasan antara Kutai Kartanegara dan PTU. Salah satu yang menjadi pembahasannya adalah Provinsi Kalimantan Timur akan mempersiapkan sejumlah dana yang dari APBD untuk membantu bagaimana pembangunan di kawasan ibu kota negara ataupun daerah-daerah penunjang, baik itu di wilayah Samarinda, Balikpapan, ataupun daerah penajam pasir utara. Dan salah satu fokusnya adalah bagaimana pembebasan lahan juga dibicarakan dalam program di Kalimantan Timur, bagaimana lahan yang ada di sekitar wilayah tersebut disterilkan, tidak ada spekulan tanah yang akan didominasi di kawasan ibu kota negara. Dan juga Juno, saya sampaikan bahwa beberapa waktu lalu kunjungan terakhir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri PUPR juga telah meninjau langsung bagaimana start pembangunan yang akan dilangsungkan setelah rancangan undang-undang tentang IKN diumumkan hari ini. Jika hari ini juga sudah ada penetapan bahwa bagaimana rancangan undang-undang IKN ini, maka akan dilangsungkan secepat mungkin dalam pembangunannya. Salah satu start utama pembangunannya yang dilangsungkan setelah pengumuman rancangan undang-undang IKN ini adalah pembangunan Istana Negara dan pembangunan infrastruktur pemerintahan yang terkait, misalnya gedung DPR, MPR, juga yang salah satu menjadi faktor utama. Tidak hanya itu, Juno, beberapa waktu lalu juga kita berbicara dengan Gubernur Isranur bahwa salah satu aspek yang akan dibangun sebagai penunjang kawasan ibu kota negara adalah kawasan bandara VIP khusus untuk Istana Negara. Dan itu sudah dilakukan perencanaan sejak awal Januari kemarin, Juno.
Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jasmine Jafar dari Samarinda, Kalimantan Timur terkait dengan rencana pembangunan dan juga pemindahan ibu kota baru negara Indonesia.